Nggak boleh dong kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Ya, kalau sampai jalan raya doang ya. Yang dicari di Singapura ini adalah rasa nyaman. Padahal istimewanya apa Singapura? Nggak ada. Menurut saya selain rasa nyaman itu. Ya. Miris banget lihat mental ngemis kayak gini ada di mana-mana. Kalian tahu kan ada tempat wisata di kawasan wisata Danau Lido Bogor. Mungkin video ini akan berdampak sangat-sangat tidak nyaman kepada para netizen yang khususnya membenci saya. Tetapi saya membuat video ini untuk kita supaya merubah mental kita. Majunya sebuah bangsa, sebuah negara itu juga diawali dari mental kita. Di Indonesia ini viral hal-hal yang sangat mengecewakan. Polisi pungli warga negara Malaysia, kemudian warga sendiri juga memungli sesama warga negara sendiri. Ini sangat disayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha. Edisi video kali ini, Indonesia kalah jauh dari negara tetangga lainnya seperti Singapura. Malaysia juga sudah semakin maju. Kapan Indonesia bisa menjadi top ASEAN negara yang maju dan juga negara yang begitu sangat-sangat menjadi percontohan untuk negara Asia Tenggara lainnya. Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan kasus yang begitu sangat luar biasa, mencoreng nama besar bangsa Indonesia. Oknum kepolisian melakukan pungli kepada warga negara Malaysia. Kemudian dampaknya akan sangat-sangat berdampak kepada pariwisata. Tentunya orang luar melihat video seperti ini, mereka akan berpikir-pikir, takut kejadian terulang lagi. Tetapi di sini saya ingin memberikan penjelasan terhadap sahabat-sahabatku semua. Jika ingin melancong ke Indonesia, insya Allah aman-aman saja. Karena yang melakukan pungli tersebut adalah individu atau oknum yang sekarang sudah ditangkap. Insya Allah akan diadili seadil-adilnya. Semoga saja. Kenapa Indonesia pariwisatanya yang begitu sangat indah, panorama keindahan alamnya yang begitu sangat memukau. Namun di sisi lain, pariwisata di Indonesia begitu sangat sepi peminat. Di antaranya ini disebabkan oleh warganya sendiri juga, pemerintahannya juga. Jadi kita kalau menjadi warga negara, jangan terlalu berharap kepada pemerintahannya juga, tetapi kita juga ikut di dalam memajukan sebuah negara tersebut. Di antaranya, mungkin hal ini sangat sepele. Jangan sampai wisata di Indonesia itu disamakan dengan wisata yang ada di India. Yang sedikit-sedikit kalau ada turis datang ke Indonesia, anak-anak meminta uang, orang tua meminta uang, ini sangat-sangat memalukan. Saya terlahir dari keluarga yang tidak punya, tetapi orang tua saya, mentalitas kedua orang tua saya tidak mengajarkan anak-anaknya untuk meminta-minta. Dan beruntung saya terlahir di desa atau di kampung. Video ini memang sangat menyebalkan, sangat bikin malu. Mungkin saya pun akan dihujat para netizen. Ya, tanggapannya mungkin kamu ini suka membuka aib negara sendiri. Kamu ini suka menjelek-jelekkan negara sendiri. Bukan seperti itu sahabatku semua. Dari video ini, maka kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak mempunyai mental meminta-minta. Bukan hanya mental meminta-minta saja, tetapi jika ada wisatawan yang datang ke tempat wisata, jangan sampai kita melakukan tindakan pungli. Inilah yang menyebabkan kenapa wisata kita lebih maju Singapura, lebih maju Thailand, lebih maju Malaysia. Padahal Indonesia adalah negara yang begitu sangat besar. Tetapi pada faktanya, wisata kita kalah jauh dari di antara negara Asia Tenggara lainnya. Di Malaysia, kenapa pelancong ramai datang berkunjung ke Malaysia? Ya karena satu, mereka merasa nyaman. Kemudian warganya juga tertib. Kemudian dari soal pedagangnya, mereka juga jujur-jujur. Jadi tidak mau membohongi para wisatawan. Harganya berapa? Ya sudah, harganya memang segitu.
Hal ini meskipun nampak remeh, nampak kecil, tapi berdampak, sangat berdampak besar. Yuk mulai dari diri kita, mari kita mempunyai mental yang berjuang, berusaha, bekerja. Jangan sampai meminta-minta apapun alasannya. Nah, baru-baru ini wisata di Indonesia viral lagi terkait warga meminta-minta kepada turis asing atau bule, meminta uang. Ini memang sangat memalukan ya. Seperti apa sih videonya? Dan ternyata Singapura yang notabene negara kecil, tetapi wisata mereka begitu sangat ramai. Orang Indonesia pun saat ke Singapura terkejut. Kok bisa Singapura pelancongnya ramai meskipun hanya jalan-jalan di kotanya. Lalu Indonesia, kenapa kok bisa wisatanya tidak sebegitu maju dengan negara Asia Tenggara lainnya? Nah, berikut beberapa pernyataan orang Indonesia ketika berada di Singapura. Saya baru tiba di Singapura, baru 1 jam yang lalu dan ini aku sudah di hotel tempat saya menginap 2 malam. Poin yang mau saya ceritakan ke kawan-kawan adalah sepanjang jalan saya melihat banyak sekali orang asing, bule-bule bersama keluarganya itu berjalan sepanjang trotoar. Ya, cuaca panas di Singapura. Di situ saya langsung berpikir satu hal adalah, kok banyak ya bisa bule-bule orang asing ini datang liburan ke Singapura. Apa yang istimewa dari Singapura? Betul, Mbak. Sepanjang pengetahuan saya ya, dan ini mungkin sudah sekian kali saya ke Singapura dan anak saya kan kuliah di Singapura ya, jadi saya sering mengunjungi beliau ke sini ya. Yang membuat hati saya itu ketika melihat kelebihan-kelebihan negara orang, tolak ukurnya adalah banyaknya dan nyamannya orang asing, terutama orang-orang bule, berjalan bersama keluarganya, anak-anaknya sepanjang trotoar itu mengingatkan saya satu hal dan memberikan saya satu kesimpulan. Yang dicari di Singapura ini adalah rasa nyaman. Padahal istimewanya apa Singapura? Nggak ada. Menurut saya selain rasa nyaman itu. Ya, kalau kita bicara pusat belanja, yes, dulu kita orang Jakarta kalau mau belanja ke Singapura. Karena memang barang-barang branded itu masih segudang itu dia di Singapura ya. Sekarang di Indonesia sudah semua brand ada di Indonesia. Jadi bukan lagi mencari produk yang dicari di Singapura ini, tapi apa? Rasa nyaman ya. Rasa nyaman itu terutama orang-orang asing. Saya lagi berpikir ya, kapan Indonesia menimbulkan ada rasa nyaman? Kita nggak usah deh jauh-jauh ke daerah. Jakarta aja lah tolak ukurnya. Tadinya setahu saya Bali adalah tempat rasa nyaman buat kita. Tetapi sekarang dipertontonkan banyak begal, copet, rampok di sana. Ya, bukan berarti saya mau merendahkan negara saya sama sekali. Tapi saya bicara tentang fakta. Ya, kenapa dulu kita wisatawan lokal itu suka ke Bali bahkan orang asing? Ya karena rasa nyaman. Tapi kenapa sekarang jadi nggak aman? Yaitu banyak orang-orang daerah ya dengan datang hijrah ke Bali ya, mereka tidak punya uang, cari kehidupan di Bali, tapi faktanya tidak didapatkan. Apa yang terjadi kalau orang nggak punya kerjaan? Copet, merampok, ya. Nah, kemudian lagi Singapura ini ya negara kecil. Ya, pemerintahannya kuat, rasa nyaman bisa didapatkan, rakyatnya patuh sama pemerintahannya. Itu karena pemerintahnya, pemimpin-pemimpinnya mencontohkan hal-hal baik. Ya, jadi kalau misalnya pemimpinnya itu baik dan benar, maka rakyatnya akan ngikutin. Indonesia, saya nggak ketemu sosok-sosok yang menonjol ya. Tadinya kita berharap Pak Jokowi lah menjadi sosok yang kita cari-cari. Tapi faktanya kita tahulah. Makanya ada istilah Mulyono saat ini. Ada banyak kekecewaan. Karena terakhir saya pribadi pun merasakan Pak Jokowi sangat berubah dari 10 tahun yang kita cita-citakan gitu ya. Jadi kita dulu kenapa orang kayak berbondong-bondong pengen ketemu Jokowi? Karena dia satu sosok yang unik. Tetapi di akhir pemerintahannya, aku pribadi, saya bukan orang politik, tapi tidak menemukan sosok-sosok idaman itu lagi dari Pak Jokowi. Bahkan sekarang ya, beliau seperti pengen sekali berkuasa. Ya, jadi tidak lagi menjadi negarawan yang impian kita. Kita balik lagi ke Singapura ya. Singapura bisa bagus,
ada rasa nyaman karena pemimpin-pemimpinnya bisa diandalkan dan bisa jadi contoh dan betul-betul menerapkan sesuatu hal yang benar di negaranya sehingga warganya pun tunduk, ya. Orang mau bayar mahal, ya, karena ada rasa nyaman. Orang mau bayar mahal karena benar peruntukannya. Jadi saya mudah sekali melihat kenapa Singapura nyaman dengan banyaknya orang-orang asing jalan sepanjang trotoar, ya. Mereka pakai MRT, jalan kaki itu nyaman. Buat saya itu salah satu indikator menentukan Singapura jauh lebih baik dari Indonesia. So kita harusnya, ya, sebagai negara besar, saya bilang Indonesia besar karena apalah Singapura segini doang, ya, 10%-nya Indonesia pun secara geografis nggak sampai. Tapi ternyata, ya, sumber alam yang hebat nggak menentukan kita hebat, ya, tapi berarti harus sumber dayanya ternyata menjadi urutan pertama yang harus kita ubah. Jangan bangga dengan kekayaan kita secara materi, tapi banggalah bahwa kita punya attitude, punya pemimpin, punya rakyat yang baik. Semoga hal ini dari Singapura bisa membuat satu titik tolak ke kita supaya kita juga bisa ke depan melampaui Singapura, tapi dimulai dari siapa? Pemimpin yang benar, ya. Jadi janganlah, ya, kita sibuk-sibuk mau jadi pemimpin tapi ternyata ujung-ujungnya jabatan dan proyek. Nah, itulah beberapa pernyataan orang Indonesia ketika berada di Singapura melihat ramainya turis para pelancong dari luar negara mengunjungi negara Singapura padahal hanya sekedar untuk berjalan-jalan karena mereka merasa aman, nyaman ketika berwisata di Singapura. Ini mohon maaf ya, bukan saya menjelek-jelekkan negara sendiri, tetapi untuk wisata di Indonesia kadang-kadang masih ada orang-orang yang nakal, ya. Misal kata, kadang-kadang penjualan tiket untuk turis sering kena pungli untuk turis luar negara. Bahkan kemarin ada juga turis daripada Malaysia sampai heran. Setiap kali berwisata di Indonesia pasti ada saja tiap tikungan meminta uang. Ini sangat apa ya? Sangat perlu dihindari lah hal-hal seperti ini. Terlihat remeh tapi dampaknya sangat luar biasa. Harapan saya untuk kedepannya Indonesia harus hilangkan budaya pungli karena merugikan negara kita sendiri. Nah, berikut beberapa wisatawan di Indonesia yang terlihat kurang nyaman karena ya ulah dari masyarakat kita sendiri. Dari video ini mari kita belajar bersama-sama. Ini bukan tentang menjelek-jelekkan negara sendiri, tetapi mari kita belajar bersama-sama. Mentalitas kita harus maju. Jangan sampai suka meminta-minta. Ini sangat meresahkan turis yang datang ke Indonesia. Miris banget lihat mental ngemis kayak gini ada di mana-mana. Kalian tahu kan ada tempat wisata di kawasan wisata Danau Lido Bogor menjadi tempat banyaknya orang yang minta-minta ketika wisatawan datang. Mereka rela nyebur untuk ngedeketin perahu para wisatawan. Mirisnya itu ibu-ibu sengaja bawa anaknya juga ikutan minta-minta, bahkan ikut nyebur. Masa mental ngemis udah diajarin dari kecil? Ini yang bener aja. Harusnya kalau memang ekonomi nggak mencukupi, jangan ngorbanin mental anak-anaknya dong. Pasti ada aja yang bilang gini, ya salah pemerintahnya lah, nggak bisa mensejahterakan rakyatnya. Ya kalau apa-apa nyalain pemerintah ya emang udah pantas. Mentalnya emang ngemis mulu. Atau enggak ada yang bilang gini nih, kita nggak tahu harus ngapain lagi, nggak ada yang ngajarin kita harus ngelakuin apa. Wey, kita itu sekarang hidup di zaman teknologi, semua hal bisa kita akses di dunia maya. Gue yakin semua udah pada punya HP dan bisa beli kuota. Cuma masalahnya yang di scroll di internet atau sosmednya itu hal-hal yang nggak bermanfaat. Jadi guys, beredar viral satu video itu di Bogor. Ceritanya ada wisatawan itu kan berkunjung. Nah, dalam perkunjungan itu mereka melewati sebuah danau dan yang menjadi perhatian dan miris sekali ini pada saat masyarakat di sekitar situ itu minta-minta gitu. Jadi ini bukan hanya cuma di Bogor, beberapa daerah tertentu di Indonesia ini semakin worry. Betul, Mbak. Contoh di Bogor tempat wisata tadi banyak orang-orang tua sampai bawa anak-anak yang masih kecil udah diajarkan untuk kalau ada orang lewat, wisatawan lewat minta duit. Contoh juga mungkin di Kupang yang sering saya lihat itu di El Tari. Di El Tari itu banyak banget anak kecil yang dijadikan alat dengan kedok berjualan, tetapi itu di lampu merah dan bisa menimbulkan kecelakaan. Karena aku tuh pernah ya, maksudnya pas di lampu merah berhenti,
Terus mereka tuh jualan kerupuk tuh naik ke stepnya mobil. Nah begitu mau lampu hijau, kita mau jalan tuh sangat ketakutan karena mereka bisa jatuh kemudian kelindas mobil yang di belakang ataupun motor yang di samping kita. Jadi memang butuh perhatian pemerintah. Saya harap pemerintah boleh melihat ini bahwa di setiap sudut daerah negeri ini masih banyak ketimpangan ekonomi yang terjadi sehingga mereka akhirnya melakukan hal-hal yang di luar nalar. Sehingga ini menjadikan perhatian khusus untuk para wakil rakyat yang sudah terpilih ataupun kepala daerah yang terpilih. Tolong lakukan visi misi Anda dengan baik, embankan amanah suara rakyat yang diberikan kepada Anda dengan baik, agar segelintir hal-hal kecil seperti ini tidak lagi terjadi. Saya nggak peduli masalah program-program besar pembangunan, tapi yang saya paling peduli adalah masyarakat. Yang pertama, masyarakat harus bisa tetap makan. Yang kedua, mereka masih bisa menyekolahkan anak. Yang ketiga, mereka tidak harus berhutang. Jadi tolonglah lihat di penjuru negeri ini tuh masih banyak ketimpangan ekonomi yang terjadi sehingga banyak hal seperti ini masih bermunculan di setiap daerah. Tolong agar buka mata dan buka hati kalian terhadap semua yang terjadi di negeri ini. Sekarang kerjaan susah, betul kan? Sekarang yang mau ijazah, yang punya ijazah tinggi, yang mau ijazah yang kerja aja kita harus pakai uang. Sedangkan kita di sini orang kecil semua, boro-boro kita pakai uang. Kita bukannya gak mau kerja, saya sebelumnya minta maaf banget gitu kan ya. Yang kemarin miralin juga, saya kasihan sama mental ibu-ibu di sini yang harus baca malu-maluin, bukannya kita gak mau kerja gitu Pak. Tapi kan gimana kehidupan kita sehari-hari kayak gini, kita di sini nyari makan di sini gitu. Sekarang jangankan gini Pak, di sini juga yang nyari kerjaan MNC orang kampung Pribumi-nya aja susah kalau masuk kerjaan di sini gitu. Kita kan yang malu gimana lah Pak, orang kecil mah. Yang kecil makin kecil, yang besar makin besar. Ini lulusan SMA, tapi sekarang susah kerjaan. Sebelumnya di sini kita gak maksa sama orang-orang asing yang seperti itu. Sama sekali kita gak maksa. Takutnya kan kita beredar video yang seperti yang kemarin lah. Di situ yang minta-minta kan begitu ramenya ya, saya lihat komenannya kayak gimana. Kenapa gini loh Pak, yang saya bingung itu. Kan yang pertama yang viralin itu di TikTok ya, yang pertama viralin yang di TikTok. Kenapa gak dari dulu? Gitu Pak, yang saya gak masuk akal itu, gitu. Kan kita semua di sini gak maksa, gimana sekasihnya sama orang Timur Tengah, gak maksa, gak apa, seikhlasnya aja, gak maksa. Yang sebenarnya beredar video itu gak benar, gitu, gak maksa-maksa banget. Cuma videonya itu hanya sepotong-sepotong aja, gitu. Ya saya nggak tahu lah niat yang viralin itu buat apa gitu Pak. Paling sedikit ada juga yang ngasih 5.000, kadang buat semuanya, kadang kan yang babagi ya, iya, kadang yang misalkan yang ada yang ngasih 10.000 kata orang asing, puluh sawah gitu, udah kita nggak maksa gitu. 52.000 dari pagi. Sekarang kita berapa orang nih? Paling mentok 300 lah, kita 300 kan bagi-bagi berapa orang kan? Ada 1 2 3 4 5 6 7 berapa jumlah 10. Paling lemon 300 bagi 10 30.000. Istilahnya cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kurang malah ya. Kurang. Bule ini mau beli colokan listrik. Tanya soal harga ke penjual, beli harga 300.000. Ya Allah. Begitu lah ya. 250. Udah bisa mental lagi dah. Ambil dua ya. Mahal sekali 250 ini. Kenapa itu? Hah? 200. Karena bisa bahasa Indonesia 150 dah. 150. Dah. Dah apa-apa. Gak masih 150, masih mahal ini. 100 ya. 100. Ah, terlalu mahal. Ya dah apa-apa. Hah? 70.000. Gak boleh dong kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, kalau sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Iya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya Bapak mau dibayar berapa, Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena dari tadi saya juga isi bensin. Sebelum itu juga saya muter-muter, mobil saya lecet, mobil saya belum asuransi juga Pak. Iya. Nah kalau pas sudah sampainya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak dengan saya, apalagi teman-teman saya juga. Kita juga masih anak kuliahan, masih butuh duit dari orang tua. Saya juga nggak mau lah, ibaratnya Bapak juga capek lah keliling-keliling. Nah, saya bisanya kasih segitu. Sekarang tergantung dari Bapaknya. Oh begitu maksudnya.
Karena masalahnya Juga bawa orang juga ke sini udah 2,5 tuh. Ojek orang bawa orang. iya, tapi 850 udah parah Pak, itu udah kayak saya. Pungli. Kecelemen aja ke jalan raya aja. Bapak nggak ada bilang gitu Pak, soalnya dari awal nggak ada tarifnya gitu. Atau gimana ya? Atau kita langsung aja ke paburannya. Pak Ya, Burhan enggak, Bapak nggak ada buat bilang saya. tadi, Bapak nggak ada bilang 850 dari awal. Kita juga nggak ada urusan sama Pak Burhan, kita kan berkaitan sama Bapak. Maksudnya kalau Bapak emang ngomong 850.000, mending saya jalan sendiri. Iya. Saya juga udah 2 jam udah muter-muter sih Pak. Saya nggak mau juga sih iniin Bapak sih sebenarnya. Cuman kan Bapak bilang kelasnya dan Bapak bilang udah mengarahkan ke jalan 30 menit. Sementara jalannya ini udah setengah jam Pak. Kita udah Iya, kalau muter-muter. ke jalan raya doang iya. Ke jalan raya mana? Sementara kita dari tadi nggak di jalan raya Kalau ke Pak. jalan raya mah, iya jalan raya Gadog. Kita baru keluar loh dari jalan raya Dia ke ini. jalan raya Gadog. Kalau ke Saya jalan nggak raya tahu jalan Saya raya nggak Gadok. tahu, Pak. Intinya adalah saya tadi kesepakatan saya sama Bapak kan kayak gitu Pak. Gitu loh. Bapak 250. ojek bawa orang ke sini. Bapak kayak gitu namanya Ojek bawa parah loh orang. Pak. Bapak kalau 850 nggak bisa saya Pak. Karena kita perjanjian di awal kayak gitu. Kalau Bapak mau ketemuin saya sama bosnya juga sebenarnya saya nggak ada urusan sama bosnya Bapak. Tapi takutnya bosnya Bapak itu lebih marah sama Bapak karena saya punya kesepakatan di awal sama Bapak. Saya juga nanti mau cek lagi CCTV itu saya. 700 lah. Nggak bisa, saya nggak bisa. 500.000 saya nggak mau Pak. Kurangnya kan. Nggak bisa Pak, saya. Soalnya kan tadi saya juga ngaku ini nih, tadi nggak. Karena Biasanya saya kan juga- ngobrol dulu biasanya. Karena saya kan Tadi jual harusnya di jalan itu biasanya kan tadi pas saya belok ke sini. Harusnya saya ngomong dulu kan saya. Ya, betul. Dan di samping itu juga banyak yang ngarahin saya. Bapak juga kan. Bapak gila. Dari mulai pungli, kemudian warga bule yang berwisata di Indonesia juga sering mendapat, ya seperti itulah. Kalau beli barang, pedagangnya suka tipu-tipu. Kemudian dari warga sekitar, perilakunya sampai-sampai, ya saya tak habis berpikir dan tidak mau berkomentar banyak atas kejadian-kejadian seperti ini. Kita ambil pengajarannya dan mudah-mudahan pemerintah juga tidak tutup mata melihat para warga ketika ada para turis yang datang ke Indonesia sampai-sampai meminta-minta. Itu sangat-sangat malu ya. Mau jadi apa loh? Mau jadi apa negara kita tercinta kalau hal seperti itu nanti diceritakan dari mulut ke mulut ke negara orang tersebut. Memang terkilas sangat menunjukkan Allah itu saja kok dipersoalkan. Bukan masalah itu saja kok dipersoalkan, tetapi di Indonesia harus dihilangkan hal seperti itu supaya ketika pelancong datang ke Indonesia merasa nyaman, merasa sangat-sangat enjoy. Mereka itu datang berwisata untuk kenyamanan. Lantas kenapa Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia dalam industri pariwisatanya? Ya mungkin karena mereka merasa kurang nyaman. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan pengajaran kita bersama-sama. Dan tentunya mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.